يا معاشر المسلمين وشرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان كنت لصاحبك يوم الجمعه انسك والامام يقول فبلغ فلا جمعه له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Dari atas mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga segenap sidang jamaah salat Jumat sekalian, marilah senantiasa kita berusaha sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga takwa dalam arti dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita semua dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga takwa dalam arti selalu bersyukur atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga senantiasa bersabar akan berbagai macam ujian dan cobaan yang sedang Allah timpakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, ada dua hal yang bisa menjadikan tameng buat kita, yang bisa menjadikan benteng agar kita terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala, baik azab di dunia dan juga azab di akhirat. Sebagaimana kami sudah bacakan tadi bahwa Allah tidak akan mengazab suatu kaum wa anta fihim, kata Allah. Wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak akan mengazab suatu kaum wa anta fihim, jikalau engkau ada di antara mereka. Itu kata Allah. Jadi Allah tidak akan pernah menurunkan azab kepada suatu kaum, kepada suatu kampung, kepada suatu kota, kepada suatu negara jika Rasulullah ada di sana. Pertanyaannya, sedangkan Rasulullah sudah meninggal, bagaimana mungkin ada Rasulullah di antara kita? Para ahli tafsir, para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud dengan wa anta fihim, jika ada engkau di antara mereka Muhammad, adalah di sana banyak dibacakan sholawat. Itulah yang bisa mencegah azab dari Allah, azab di dunia, lebih-lebih azab di akhirat. Wa anta fihim, katanya Allah, apabila engkau Muhammad ada di antara mereka. Banyak sekali manfaat sholawat itu. Selain juga yang paling kita harapkan adalah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW sejak kita hidup di dunia, agar tentram, agar bahagia hidup kita, rumah tangga kita, dengan masyarakat kita bahagia. Perbanyak membaca sholawat. Itulah benteng kita daripada wa anta fihim, innallaha yu'adzabi qaumin wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan suatu azab kepada suatu kaum jika di sana banyak dilaksanakan baca sholawat. Alhamdulillah, para teman-teman pengusut Ar-Raudhah setiap Jumat ba'da subuh sudah mengadakan pembacaan sholawat bersama-sama. Hadir sekalian, jamaah sekalian, karena itulah yang nanti akan menjadikan tameng kita untuk kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih kebahagiaan kita di akhirat. Itulah yang nanti akan menjadi syafaat buat kita ketika saat itu nanti di padang mahsyar. Rasulullah itu sangat sibuk sekali. Semua orang berteriak, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Semua berteriak kepada Rasulullah, minta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengenali umatnya ada dari beberapa hal. Pertama, min atharil wudu, dari bekas air wudunya. Yang kedua, yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Itu nanti tanda pengenalnya. Kalau kita banyak membaca sholawat, nanti kelihatan sama Rasulullah, ini loh umatku yang dulu sering hadir di Masjid Ar-Raudhah setiap Jumat ba'da subuh, dia baca sholawat. Kelihatan. Itu nanti akan dibawa oleh Rasulullah untuk bersama-sama kepada beliau, minum di telaga Rasulullah, dan bersama-sama Rasulullah nanti masuk surganya.
Itulah jamaah sidang solat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita perbanyak membaca solawat. Perbanyak membaca solawat, karena dengan solawat hidup kita akan tentram. Dengan solawat Rasulullah akan senantiasa memandang kita. Rasulullah akan selalu memberikan syafaatnya kepada kita, agar rumah tangga kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang membahagiakan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, tameng yang kedua agar kita terhindar daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah itu wahum yastaghfirun, katanya Allah itu. Apabila suatu kaum itu, kata Allah itu, banyak memohon ampun kepadaku, kata Allah itu. Banyak memohon ampun kepada wahum yastaghfirun, katanya Allah. Apabila kamu semua banyak memohon ampun kepadaku. Jadi marilah kita perbanyak baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan juga itu sudah diadakan di Masjid Ar-Raudhah. Setiap malam Jumat, Masjid Ar-Raudhah mengadakan istighosah. Kita bersama-sama bermohon ampun kepada Allah dengan melalui media istighosah setiap ba'dal maghrib, malam Jumat. Hadir jamaah. Itu semua adalah bisa mencegah kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, baik azab di dunia, lebih-lebih mencegah azab di akhirat. Dan jangan berkecil hati, wah dosa saya terlalu banyak, sulit mengampuni. Tidak. Ada sebuah kisah, tentu kita semua mahfum bahwa Raja Fir'aun itu adalah raja yang sangat kejam dan sangat memusuhi kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Dan tentunya kita cuma sudah tahu bahwa Raja Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Di saat sakaratul maut, Raja Fir'aun berteriak-teriak kepada Nabi Musa, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun," katanya Fir'aun. "Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tolong saya ya Musa," katanya Fir'aun. "Tidak," katanya Nabi Musa. Terus Fir'aun teriak-teriak, "Tolong aku ya Musa, tolong aku ya Musa," sampai 70 kali Fir'aun itu berteriak-teriak kepada Nabi Musa untuk minta tolong, tapi tidak dihiraukan oleh Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun tenggelam. Kemudian Allah menurunkan firman kepada Musa. Kebetulan Nabi Musa ini gelarnya Kalimullah. Satu-satunya Nabi yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah itu ya Nabi Musa ini. Makanya gelarnya adalah Kalimullah. Allah langsung berkata kepada Musa, "Ya Musa," katanya Allah, "apakah kamu tadi mendengar Fir'aun minta tolong kepadamu sebanyak 70 kali?" "Ya, ya Allah, saya dengar." Kata Allah, "Demi keagunganku," katanya Allah, "demi kebesaranku dan demi kehormatanku," katanya Allah, "seandainya Fir'aun minta tolong kepadaku, kata satu kali saja, aku akan datangi dia. Aku akan tolong dia, aku ampuni dosanya." Bagaimana jamaah dengan kita? Fir'aun aja yang saking kurang ajarnya mengatakan bahwa saya ini Tuhan, sembahlah saya, karena saya bisa mematikan kamu dan saya juga menghidupkan kamu. Bagaimana kata Musa caramu menghidupkan dan mematikan ya Fir'aun? Kalau kamu enggak nurut saya bunuh, kan kamu mati. Kalau kamu nurut enggak saya bunuh, kan kamu hidup. Saking sombongnya Fir'aun. Itu saja kata Allah, seandainya satu kali saja Fir'aun minta tolong kepadaku, tolonglah saya ya Allah, ampuni, aku akan mengampuni, kata Allah. Kita tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Kita tidak pernah mengatakan ada Tuhan selain Allah. Jadi pintu untuk kita dimaafkan Allah itu meskipun sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, percayalah Allah itu sangat baik, sangat baik. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, pada hakikatnya tidak pernah Allah menghendaki hambanya satu orang pun masuk neraka. Tidak. Allah tidak pernah menghendaki itu, karena itu Allah membuka seluas-luasnya pintu ampunan kepada hambanya, siapapun yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha, kata Allah, wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni man yasha, siapapun. Man itu siapapun, siapa saja.
yasha, yang dikehendaki Allah, wa yu'adzibu, dan juga Allah itu mengadab man yasha, siapapun yang dikehendakinya. Karena itu marilah kita banyak-banyak kita menghadap kepada Allah, kita perbaiki ketika Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, datang. Kata Allah, wahai hambaku, datang ke sini, kerjakanlah solat, kata Allah. Kemudian disambung hayya 'alal falah, wahai hambaku, datang kamu ke sini, solat, sembah aku, dan kamu akan saya bahagiakan. Dan kamu akan saya menangkan duniamu, lebih-lebih nanti di akhiratmu. Berapa kali kita melalaikan panggilan Allah? Marilah selepas kita pulang dari sholat Jumat ini, marilah perbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyia-nyiakan panggilan Allah. Allah memanggil hayya 'alas shalah, datang, ya Allah, saya datang. Hayya 'alal falah, ke sini kamu. Kamu akan saya bahagiakan, kata Allah. Kamu akan saya menangkan, akan saya selesaikan semua persoalan hidupmu. Saya yang selesaikan. Kamu datang ke sini, kata Allah. Tapi kita lalai. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan solat kita, yang selama ini kita solat agak di luar waktu, agak males sehingga waktunya mepet dengan waktu berikutnya. Misalnya solat kita juga sering hanya wajib-wajibnya saja, tidak pernah kita solat qobliyah, ba'diyah, padahal itu keutamaannya luar biasa. Luar, contoh satu kecil aja, qobliyah subuh, rakaataini qabla subuh khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan semua isinya. Dunia ini semuanya, uangnya, emasnya, semuanya dibuat bayar untuk pahala orang yang sholat 2 rakaat qobliyah subuh, tidak cukup. Itu baru qobliyahnya, apalagi sholat subuhnya. Belum lagi qobliyah 4 rakaat qobliyah duhur, itu sama dengan sholat 1 malam, sama dengan tahajud 1 malam. Itu juga akan membuat kita diselamatkan kulit kita dari sentuhan api neraka. Dan banyak sekali, belum lagi tahajudnya, belum lagi witirnya, dan banyak sekali kemurahan-kemurahan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita lalai. Kita lalai, jamaah sekalian. Marilah selepas sholat Jumat ini, sebagai bentuk bahwa kita mendengarkan khotib berkhutbah itu ada gunanya. Ada gunanya bahwa setelah sholat Jumat kita bisa meningkatkan kadar, kualitas, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga khutbah singkat ini membuat kita menjadi lebih baik. Semoga khutbah singkat ini membuat kita semua mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga khutbah singkat ini membuat kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa kita Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khawatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum al Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله لا إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحات بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة